Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tipe Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusan dan diberikan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Di sore hari ini saat saya pulang kerja mengendarai sebuah mobil Avanza, ini saya akan berbagi informasi mengenai penyebab atau mobil itu bisa dikatakan irit atau boros bahan bakar bensin, bahan bakar itu dasarnya apa saja. Jadi ini juga jika teman-teman ingin membeli mobil yang irit, mobil ini irit atau tidak, itu ada beberapa faktor teman-teman. Nah, oke, yang sebelum saya lanjut videonya ya, sebelumnya seperti biasa mau dukungannya di like, share, dan subscribe, jangan lupa ya teman-teman. Baik, yang pertama, kalau menurut pengalaman saya ya, yang saya rasakan pada beberapa mobil yang saya kendarai, faktor mobil itu irit atau boros itu ditentukan dari yang pertama, yaitu dari segi mesin dan teknologi mesin ya teman-teman. Ya, contohnya seperti pada mobil Avanza ini ya. Ini ada beberapa tipe mesin dari mobil Avanza lama sampai yang terbaru seperti ini ya, 2021 dual VVT-i. Nah, ada untuk mesin itu ada yang teknologi VVT-i, ada yang teknologi dual VVT-i, yaitu itu berpengaruh sekali ya teman-teman. Ya, semakin maju teknologi, semakin mudah ya, teknologi terbaru itu akan semakin irit bahan bakar ya teman-teman. Apalagi yang dual VVT-i, yang dual itu terus yang pasti jelas berbeda dengan VVT-i, yang mesin VVT-i. Ya, walaupun selisihnya itu sangat nggak signifikan ya. Misalnya yang seperti saya hitung-hitung, saya rasakan saat saya menggunakan mobil VVT-i itu kurang lebih 1 banding 11 ya di jalan perkotaan seperti ini menggunakan AC ya teman-teman. Nah, untuk mobil dual VVT-i seperti ini, Avanza ini yang sama-sama 1300 cc itu bisa mencapai 1 liter 12 kilo pertalite ya teman-teman. 1 liter 12 sampai 14 km per liter. Jadi selisihnya ya kurang lebih 2 sampai 1 liter sampai 3 liter ya, selisihnya tidak seberapa teman-teman, tapi tetap berpengaruh ya. Yang mempengaruhi irit atau boros BBM itu yang pertama tadi mesin, teknologi mesin, dan CC ya teman ya. Kemudian yang CC itu ada mobil yang 1300 cc seperti Avanza 1300 cc, ada Avanza 1500 cc Veloz. Ya, isi silinder ya teman-teman itu berpengaruh sekali pada keiritan dan keborosan sebuah mobil. Jadi tidak bisa disamakan ya. Misalkan Veloz 1500 cc, kita pakai Veloz, kemudian kita pakai 1300 cc, otomatis lebih boros Veloz ya. Apalagi Innova sampai 2000 cc itu pasti lebih boros. Tapi korelasinya kalau kita mau pakai mobil cc besar ya lebih nyaman, lebih bertenaga gitu ya teman-teman, dibanding dengan mobil 1300 cc. Dan untuk konsumsi BBM-nya ya pasti terpaut lebih jauh ya teman-teman. Untuk cc ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu cara berkendara ya teman-teman. Cara berkendara. Sebentar, ini sore hari di Jalan Pantura macet sekali, ramai sekali ya teman-teman, kita harus hati-hati ya. Cara berkendara ya, seperti di jalan-jalan macet seperti ini, kita harus sering-sering berhenti, stop and go. Itu sangat berpengaruh ya. Ketika kita stop and go akan otomatis RPM ya, RPM ini akan sering naik ya. Nah, keiritan sebuah mobil bensin itu berpengaruh dari gaya berkendara kita. Kalau kita sering bejek-bejek gas di kemacetan stop and go seperti ini, otomatis konsumsi bahan bakar akan lebih boros ya teman-teman. Nah, ini cara berkendara. Kemudian selain cara berkendara itu juga medan jalan yang kita lalui ya. Seperti contohnya di kota seperti ini, padat, macet merayap seperti ini, stop and go, panas-panasan, otomatis itu akan mempengaruhi juga
konsumsi bahan bakar mobil kita saat kita gunakan ya. Berbeda kalau di jalan lancar ya, itu akan lebih irit karena RPM nya konstan ya, tidak seperti ini naik turun. Kita harus menjaga RPM agar tidak mati mesin ya, seperti ini. Lalu kemudian yang ketiga yaitu penggunaan AC teman-teman ya. Jadi bentar ya teman-teman, saya ambil jalur kiri dulu ini sama belok kiri, macet sekali ya ini, juga sangat berpengaruh pada bensin ini teman-teman. Saya menggunakan AC ya ini ya. Nah, ketika kita menggunakan AC, bensin pasti lebih boros karena teman-teman bisa merasakan ya ketika pakai AC atau tidak. Ketika AC dimatikan seperti ini, saya matikan itu enteng sekali tarikannya teman-teman. Nah, tapi begitu kita nyalakan AC, otomatis tarikan berat, jadi kita semakin lebih dalam untuk menginjak pedal gas. Nah, itu RPM tinggi, maka itu akan menyebabkan mobil jadi BBM-nya lebih boros, lebih bertambah ya teman-teman. Nah, kemudian jalan-jalan yang tanjakan ya, pokoknya kalau kita sering menginjak gas lebih dalam ya otomatis kita butuh BBM yang lebih banyak. Itu ya teman-teman. Jadi hal mendasar ya, itu yang mempengaruhi mobil itu boros atau tidak ya. Ada yang berpendapat bahwa pakai AC itu yo sama saja ya. Menurut saya beda teman-teman. Teman-teman bisa rasakan, bisa membedakan ya rasanya pakai AC atau pakai tidak ya. Kalau pakai AC dingin, tapi ya kita harus lebih banyak membeli dana untuk membeli BBM ya, tapi kan lebih nyaman. Nah, kalau pakai AC di tanjakan juga akan terasa ya, tanjakan berat ya. Makanya kalau di tanjakan ekstrim mendingan kita untuk bisa bertenaga, tidak kehabisan tenaga ya harus dimatikan AC-nya ya biar kuat nanjak ya. Itu makanya mempengaruhi pada konsumsi BBM. Nah, itu tadi ya hal yang mempengaruhi mobil itu boros atau tidak ya, jenis-jenis mobil, kemudian teknologi mesin, kemudian cara berkendara, kemudian medan jalan yang dilalui, itu macet-macet atau nanjak-nanjak, itu juga bikin boros. Kemudian pemakaian AC ya. Dan satu lagi, ada kerusakan pada mesin ya, misalnya mesinnya ngobos ya, pembakarannya tidak sempurna, itu juga berpengaruh pada borosnya bahan bakar. Jadi kalau mobil terawat, servis rutin ya itu otomatis mobil normal ya, pemakaian BBM nya juga normal ya, tidak boros, tidak irit, standar lah, sesuai. Kalau 1300 cc ya umumnya 1300 cc. Itu ya teman-teman, tips kali ini tentang penyebab dari kriteria mobil itu boros atau irit ya, dilihat. Oke, sampai di sini dulu tip kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Tip Otomotif Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.